Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Asim bin Sabit adalah Asim bin Sabit al-Ansari atau Asim bin Sabit bin Aqlah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak absen dalam peristiwa Badar dan Uhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memujinya, menyeru para sahabat untuk mengikuti cara berperang Asim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bagaimana caramu berperang wahai Asim?" Asim memeragakan busur anak panah yang ada di tangannya. "Jika musuh di hadapanku 100 hasta, ku panah dia. Jika musuh dalam jarak tikaman lembing, aku bertanding hingga lembingku sampai patah. Jika lembingku patah, ku hunus pedangku, lalu aku pakai pedang." Ia ahli dalam panah dan bermain pedang. Kisah ini bermula di peristiwa Uhud 3 Hijriah. Ia berhasil membunuh 3 laki-laki sekaligus, Musafi, Kilab, dan Jalas. Ketiganya adalah putra salah seorang pemuka Quraisy, Tolhah dan Sulafah binti Sa'ad bin Suhaid. Keluarga tersebut dalam bagian pasukan Quraisy di perang Uhud. Ketika pertempuran mulai mereda atau hampir selesai, kaum Quraisy kalangan wanitanya berlompatan kegirangan karena berhasil menuntut balas terhadap peristiwa 1 tahun sebelumnya pada perang Badar, di mana tokoh-tokoh mereka banyak yang terbunuh. Dalam peristiwa Uhud tak sedikit kaum muslimin yang gugur. Mereka Quraisy menendang, mencincang, merusak mayat-mayat kaum muslimin. Ada yang dibelah perutnya, dipotong hidung dan telinganya, dijadikan kalung. Sulafah binti Sa'ad hatinya gundah, gelisah tak menentu, menunggu kemunculan suami dan ketiga anaknya. Lama menunggu tak kunjung datang, ia putuskan masuk ke arena pertempuran. Ia masuk hingga jauh ke dalam. Diperiksalah satu persatu wajah-wajah yang sudah tak bernyawa. Tiba-tiba, ia menjadi tertegun karena mendapati suaminya sudah terbaring tak bernyawa dengan berlumuran darah. Pandangannya pun kosong dan hampa. Ia sampai melompat bagai singa betina yang wajahnya memerah penuh amarah. Dia arahkan pandangannya ke segenap penjuru arah mata angin. Dia dapati tidak jauh dari suaminya, 2 anaknya Musafi dan Kilab sudah tak bernyawa. Jalas anaknya yang ketiga sudah dalam keadaan bersimbah darah antara hidup dan mati. Ia dekati, ia peluk tubuh anaknya, dia angkat di pangkuannya. Ia bersihkan darah di kening dan wajahnya. Sulafah berkata, "Siapakah yang telah berbuat seperti ini, wahai anakku?" Dengan nafas yang terputus-putus, Jalas menjawab, "Asim bin Sabit al-Ansari. Dia pula yang juga membunuh Musafi dan..." Belum selesai dia bicara, ajal pun telah menjemputnya. Sulafah binti Sa'ad bagai orang gila, menangis meraung-raung sekeras-kerasnya. Ia bersumpah, "Aku tidak akan makan dan menghapus air mata ini sebelum membalas dendam kepada Asim bin Sabit. Akan kujadikan batok kepalanya sebagai mangkok tempat minum khamr." Untuk mewujudkan dendamnya, ia membuat sayembara menjanjikan 100 ekor unta kepada siapapun yang berhasil membawakan batok kepala Asim bin Sabit kepadanya. Sofyan bin Khalid, salah seorang lelaki Quraisy, tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan tersebut. Ia pun akhirnya mengatur strategi dan rencana. Kemudian ditemuilah beberapa orang dari suku Abdul dan Qoroh agar pura-pura masuk Islam, pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar saja, di tahun 4 Hijriah, beberapa orang yang berasal dari suku Abdul dan Qoroh datang ke Madinah guna untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada beliau agar mengirim beberapa sahabat untuk mengajarkan Islam ke kampung mereka. Salah seorang yang diminta adalah Asim bin Sabit. Kemudian, selang beberapa saat setelah perang Badar, Asim bin Sabit beserta beberapa rekannya mendapatkan tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi suatu tempat. Akhirnya, hari itu pun tiba. Berangkatlah rombongan Asim bin Sabit menuju tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang yang dipimpin oleh Asim bin Sabit al-Ansari, kakek dari Asim bin al-Khattab.
Ketika rombongan itu sampai di daerah perkampungan Huda antara Asfan dan Makkah, di sebuah kampung suku Hudzail yang biasa disebut sebagai Bani Luhayyan, rombongan itu pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Mengetahui para utusan Nabi Muhammad sedang beristirahat di kampung suku Hudzail, orang-orang kafir Bani Luhayyan pun menyiapkan kurang lebih 100 orang ahli panah dan pelempar tombak untuk membunuh para utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan sisa makanan berupa biji kurma yang mereka makan di tempat istirahat itu. Orang Bani Luhayyan pun berkata, "Ini adalah biji kurma Madinah, kita harus mengikuti jejak mereka." Asim bin Sabit yang merasa rombongannya diikuti oleh Bani Luhayyan mencoba mencari perlindungan di sebuah kebun. Akhirnya persembunyian rombongan utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun tercium juga. Para utusan Nabi, pimpinan Asim bin Sabit al-Ansori itu pun dipaksa untuk menyerahkan diri. Bani Luhayyan berkata, "Turun dan menyerahlah, kami akan membuat perjanjian dan tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian." Usul mereka ini pun ditolak mentah-mentah oleh Asim bin Sabit al-Ansori. Lalu Asim bin Sabit pun berkata, "Sungguh kami tidak percaya pada kata-kata kaum musyrik," jawab Asim dengan tegas. Dalam keadaan terdesak, Asim bin Sabit pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asim berdoa, "Ya Allah, aku menjaga agamamu dan berperang karenamu, maka lindungilah tulang dan dagingku, jangan biarkan seorang musuh pun dapat menjamahnya. Ya Allah, hamba mohon beritahukan keadaan kami ini kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah selesai berdoa, Asim bin Sabit al-Ansori itu pun memberikan aba-aba komando kepada pasukannya agar melakukan perlawanan sekuat mungkin sampai titik darah penghabisan. Rombongan Bani Luhayyan melempari utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tombak sehingga Asim pun terbunuh. Para sahabat pun sekuat tenaga berjuang mati-matian melawan musuh yang tak seimbang itu. Satu persatu mereka pun gugur sebagai syuhada. Akhirnya semua rombongan sahabat Nabi itu pun tinggal tersisa 3 orang. Mereka pun tertawan pihak musuh. Di antaranya ada Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasinah, dan ada seorang lagi. Ketiga orang ini ditawan dan rencananya mau diikat. Waktu ketiga orang itu akan diikat, salah seorang dari mereka berkata, "Ini adalah pengkhianatan mereka yang pertama kali." Kemudian orang itu pun berontak dan mengadakan perlawanan sendirian sampai akhirnya ia pun gugur. Doa Asim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar tentang keadaan rombongan yang ia pimpin tengah mengalami musibah. Akhirnya terkabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selanjutnya memberitahukan kepada para sahabat-sahabatnya perihal musibah yang tengah dialami oleh Asim bin Sabit beserta rombongannya. Demikian pula doa Asim bin Sabit agar tubuhnya tidak terjamah oleh orang-orang kafir Quraisy pun terkabulkan. Ketika kaum kafir Quraisy mengirimkan orang untuk mencari jasad Asim bin Sabit guna untuk memenggal kepala Asim bin Sabit agar mendapatkan hadiah dari Sulafah binti Sa'ad, itu pun urung. Pasalnya, saat ditemukan jasadnya, Asim bin Sabit tidak tahu bagaimana asalnya. Tiba-tiba segerombolan lebah mengerumuni jasad Asim bin Sabit, sehingga orang-orang kafir itu kesulitan untuk memenggal kepala Sabit bin Asim dikarenakan lebah-lebah tersebut menyengat siapapun yang mendekati tubuh Asim bin Sabit. Karena putus asa, akhirnya orang kafir Quraisy berinisiatif menunggu sampai lebah-lebah itu pergi dengan sendirinya. Baihaqi meriwayatkan dari jalannya Ibnu Ishaq bahwasannya Asim bin Umar bin Qutadah menceritakan, ketika suku Hudzail berhasil membunuh Asim bin Sabit, mereka berusaha untuk menjual kepala Asim bin Sabit kepada seorang wanita Quraisy yang bernama Sulafah bin Sa'ad. Wanita ini bernadar ia akan meminum khamr di dalam batok kepala Asim bin Sabit yang telah membunuh kedua putranya di medan Uhud. Namun ketika mereka berusaha mendekati mayat Asim bin Sabit, mereka mendapatkan mayat Asim bin Sabit dikerumuni lebah penyengat, sehingga mereka gagal mendekat. Mereka berkata satu kepada lainnya, "Biarkan saja lebah penyengat ini sampai menyingkir dengan sendirinya." Lalu mereka pun pergi. Ketika mereka pergi meninggalkan jasad Asim bin Sabit, Allah menurunkan air hujan yang sangat deras sehingga menghanyutkan mayat Asim bin Sabit.
sehingga mayat itu pun tidak diketahui rimbanya, dan orang-orang kafir Quraisy itu pun gagal menyentuh apalagi sampai memenggal kepala Asim bin Sabit. Seperti doanya Asim bin Sabit terdahulu, bahwasanya beliau berdoa agar tubuhnya tidak terjamah oleh kaum kafir. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah kali ini. Nantikanlah kisah selanjutnya, hanya di Pau Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa dan terima kasih.